Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, sebagaimana yang kita tahu kemarin tanggal 29 Oktober 2025 ada masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat bersama pejabat dan Pak Mursalin datang ke rumahnya Pak Amin Rais setelah sebelumnya menghadiri acara Mimbar Rakyat di Solo. Dan seperti yang kita tahu ada diskusi yang menarik di sana, dan untuk itu kita ingin kulik lebih dalam apa yang terjadi dalam percakapan bersama salah satu tokoh reformasi yang sampai dengan hari ini masih aktif, yaitu Pak Amin Rais. Dan sudah bersama saya salah satu tokoh yang hadir kemarin ke sana, Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin apa yang terjadi di sana dan kemudian apa yang disampaikan Pak Amin Rais ketika dalam pertemuan tersebut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Arief, perlu kita sampaikan latar belakang yang nampaknya mungkin mengapa Pak Amin Rais berkenan bersemangat menerima para aktivis dari Jakarta yang menghadiri Mimbar Rakyat di Solo. Iya. Karena ini sebuah bukan keajaiban tetapi suatu perkembangan yang positif. Bahwa selama ini Solo itu disebut geng Solo seolah-olah itu menjadi gengnya Jokowi semua. Tapi kemarin kan tampak di mana-mana bahwa para tokoh Solo yang sudah geram juga kepada Jokowi ini kemudian turun ke jalan semua, bahkan tidak main-main menuntut untuk makzulkan Gibran dan adili Jokowi. Nah, ini yang kemudian kita tidak sia-siakan. Sudah sampai Solo, dekat Jogja, ya, dan waktunya pas. Saya berkoordinasi dengan orang internalnya Pak Amin, apakah beliau bisa kita untuk silaturahmi, untuk memberikan arahan-arahan, karena kita lihat Pak Amin ini kan sebagai tokoh reformasi atau bahkan dikatakan Bapak Reformasi yang sikapnya terhadap Jokowi sangat konsisten dan sangat menusuk. Waktu masalah tunjukkan ijazah itu kan awalnya kan Pak Amin juga. Betul. Udahlah, tunjukkan ijazahnya saja, selesai itu kan menjadi menggema kemana-mana. Nah, kita sampaikan kepada Pak Amin tentang peristiwa di Solo. Bagaimana masyarakat ternyata sudah menyatu, dan kita sudah klarifikasi bahwa kalau disebut geng Solo itu tentunya bukan seluruh masyarakat Solo, tetapi adalah geng Solo itu adalah geng Jokowi yang kalau kita mengikuti Pak Said Didu itu geng SOP. Apa itu? Solo, oligarki dan Parcok. Nah inilah yang kemudian kita klarifikasi, dan kita sangat akrab sekali dengan masyarakat Solo, dan bahkan soal aktivis mahasiswanya juga menyambut itu. Dan itu kita sampaikan kepada Pak Amin bagaimana untuk memfinishing, karena umur perjuangan ini kan sudah panjang, ya. Para aktivis pasar rakyat yang sudah merasa dipecundangi oleh rezim Jokowi. Apa yang untuk menjadi katakanlah finishing tadi, supaya selesailah persoalan ini segera kita beranjak, dan kita minta perhatian kepada Bapak Prabowo harus melakukan tindakan-tindakan yang sama yang oleh dituntut oleh masyarakat. Nah, ternyata Pak Amin tanggapannya seperti apa? Tanggapannya ya sangat positif, itu betul. Karena perjuangan itu akhirnya harus diakhiri dengan rasa perjuangan yang besar, yaitu jihad, beliau itu. Ayat yang disampaikan saya ingat sekali, beliau waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Itu yang beliau sampaikan, teman. Ya. Orang-orang yang berjihad di jalanku dengan sungguh-sungguh, fina lanahdiyanahum, sungguh akan aku beri banyak jalan. Jadi
seolah-olah memberikan fondasi pada pejuang-pejuang aktivis ini, jangan ini hanya perjuangan untuk diri sendiri, hawa nafsu, perkelompok, tapi ini adalah perbuatan juga perjuangan yang besar, yaitu jihad, sehingga kita merasa bersih dan kita harus dengan ada landasan-landasan dan harus bersama-sama. Itu yang saya lihat dari pandangan beliau. Oke. Oke, kalau kita lihat kemarin ada beberapa masyarakat ya, beberapa tokoh juga yang hadir ya. Di antaranya ada Pak Eka Jaya, kemudian Pak Eka Jaya selaku ketua dari pejabat pengacara Jawara Bela Umat, dan kemudian ada juga ketum ARM Aliansi Rakyat Menggugat, ada Bu Menu Ulandari dan beberapa masyarakat yang lain. Dan sebelum sampai ke situ ya, sebelum sampai pandangan mereka, kita ingin tahu dulu apakah di Solo kemarin hanya acara Mimbar Rakyat itu atau ada acara yang lain yang dilakukan oleh ARM dan Pak Mursalin ya di dalam di Solo, agenda Solo kemarin? Ya, karena kebetulan ada dari pejabat yang diikuti langsung oleh Presiden Pejabat Mas Eka Jaya dan Bu Menu selaku pimpinan gerakan ARM Aliansi Rakyat Menggugat. Saya sampaikan kepada Pak Amin yang hadir ini, beliau sangat terkagum gitu ya. Oh, ini ada Aliansi Rakyat Menggugat dan isinya emak-emak semua. Maka beliau menyambut, dan ARM juga senang sekali merasa mendapat amunisi baru untuk bagaimana cara berjuang untuk memfinishing kejahatan yang telah dilakukan Jokowi, membahas juga kemarin bagaimana apa itu korupsi dan crime, kejahatan yang di luar korupsi, kemudian dipaparkan itu. Dan bahkan ke depan ARM dan pejabat menyatakan bahwa mohon arahannya dan mau akan melakukan satu deklarasi tertentu lah, mohon untuk dihadiri. Itu terjadi satu kesepakatan luar biasa, cara menyambut seorang Pak Amin ya pada aktivis. Kita sudah disiapkan nasi gudeg lah, ya. Kemudian teman-teman minta melakukan foto bersama secara keakraban yang menampakkan ada satu pandangan. Oke. Nah, jadi maksud saya dengar kemarin ada agenda lain selain Mimbar Rakyat di Solo, seperti misalnya ketemu dengan Bang Rismon dan jadi memang sebenarnya bersamaan juga ada sidang pembuktian ijazah palsu Jokowi. Walaupun kita tidak sempat menghadiri, tetapi kita cepat-cepat ke Jogja karena ingin mendampingi Bang Rismon yang akan menanyakan tentang laporan tentang ijazah Jokowi juga ke Polda. Itu ke Polda. Yang ke rumah Pak Jokowi mungkin kemarin sempat ada. Oh, iya, itu yang sangat istimewa ya. Lumayan menggemparkan juga kemarin. Jadi, ceritanya gimana? Ada penolakan ya, dari teman-teman dan semua kayaknya para aktivis untuk ada ketidakadilan pemberian rumah kepada mantan presiden yang nilainya itu tidak karu-karuan. 200 miliar. Tanah seluas 1,2 hektar atau 12.000 meter di atas dibangun dengan nilai total 200 miliar. Inilah yang nampaknya diprotes dan polisinya nampak berhati-hati menanggapi para ARM ini dan Pak Rismon juga, karena di situ dibongkar oleh Pak Rismon bahwa ini tidak masuk akal kalau melihat apa yang diberikan oleh mantan-mantan presiden sebelumnya itu nilainya itu sekedar cuma 15 miliar berupa uang ataupun berupa rumah gitu. Nah, ini tidak tanggung-tanggung 200 miliar. Kapan perubahan antara dengan mantan presiden sama yang presiden zaman Jokowi ini kapan dirubahnya? Ternyata peraturan itu bukan undang-undang tapi peraturan atau apa? Perpres itu yang membuat itu ya Jokowi sendiri. Membuat perpres untuk dirinya sendiri, ya, bukan diperuntukkan untuk
misalnya nanti mereka membuat mungkin yang akan datang ini itulah yang sangat diprotes di jalan protokol yang sangat mewah ya, menuju airport ya, ada hotel Lorin sudah dekat dari situ, kemudian disitulah rumah Jokowi, dan yang melanggar satu aturan yang sangat tegas di semua provinsi, yaitu apabila ada bangunan tidak ada izin atau berterusan pasang di papan pelang izin mendirikan bangunan ya. Ini tidak ada dan aktivitas sudah berjalan begitu luar biasa. Di depannya ada suatu kapling besar yang untuk semacam bedeng tukang-tukang. Apalagi itu dana publik ya, dana dari rakyat itu yang kemudian respon Kemenak agak kenceng juga. Ya. Sebelumnya kita juga semua kenceng juga, artinya semua masyarakat pasti kenceng terhadap orang yang harusnya dikenakan satu tanggung jawab korupsi yang belum selesai, tahu-tahu sudah diberikan suatu hadiah yang menggunakan uang rakyat. Ya. Nah ini tidak boleh dibiarkan dan semua rakyat nampaknya akan meminta untuk itu dihentikan atau dibatalkan. Ya. Kalaupun sampai itu karena sudah terjadi presiden dia harus diberikan, ya berarti harus ada hitung-hitungan. Ya. Kalau hitung-hitungan ternyata dia harus mengembalikan uang rakyat 1 triliun misalnya, berarti kan dia tidak boleh uang yang rumah yang diberikan itu kan harus disita dulu untuk mengembalikan sampai dia harus. Nah ini yang tidak mudah. Nah tentu yang menarik nanti kita akan singgung ke sana, keberanian tentunya Menteri Keuangan yang nampaknya sudah akan membongkar-bongkar tentang korupsi-korupsinya, termasuk yang ribut sekarang ini adalah masalah WUS misalnya. Jadi itu yang sempat dibicarakan dan semoga Pak Amin tambah semangat dan tambah muda. Iya. Walaupun tentu keluarganya khawatir, ini udah Pak Amin sudah tua dan enggak, beliau namanya orang aktivis melihat apa itu para demonstran ini, ternyata beliau memberikan dasar untuk perjuangan itu adalah jihad. Ya, karena jihad itu yang diinginkan itu adalah mendapat kemuliaan, mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira itu. Ngomong-ngomong soal WUS dan kereta cepat dan korupsi, kemarin saya lihat di video Pak Amin sempat menyampaikan itu kan beliau sudah membuat konten ya. Konten yang pertama adalah tentang Pak Jokowi dan ijazahnya, yang di dalam video itu disebutkan bahwa seharusnya bisa dipenjara Pak Jokowi itu dengan kasus ijazah dan dugaan korupsinya. Konten yang kedua adalah soal Luhut Binsar Panjaitan yang kemarin ketika ada di video itu sudah disebutkan Pak Amin di dalam channelnya itu sudah sekitar 30.000 berapa gitu yang sudah nonton. Nah kemudian dia akan membuat satu konten lagi yaitu tentang Bu Sri Mulyani kalau tidak salah di dalam video tersebut disampaikan. Nah ketiga-tiganya ini kan adalah ibaratnya soko guru di zaman rezim sebelumnya ya, Pak Jokowi, Sri Mulyani sebagai Menkyu, kemudian Pak Luhut yang orang sebut dia adalah menteri segala urusan. Dan terkaitan dengan kasus WUS ini kan bukan menteri segala urusan, menteri atasi segala urusan. Disingkat itu ASU. Nah, akhirnya kan hari ini khususnya berkaitan dengan kasus WUS ini kan sudah konon katanya sudah sampai dalam tahap penyelidikan oleh KPK kan. Dan tentu itu akan menyeret diantaranya adalah orang-orang yang tadi saya sebutkan, Pak Jokowi dan Pak Luhut di dalamnya, karena dua orang inilah yang dulu ngotot untuk membangun kereta cepat WUS. Nah, apakah nama-nama yang tadi saya sebutkan ini Pak Mursalin melihatnya Pak Prabowo ini sudah mulai ada kekuatan, atau kemarin-kemarin kan kita lihat masih dekat dengan Pak Jokowi, sering berkunjung ke sana. Nah sekarang giliran Pak Jokowi malah yang berkunjung ke Pak Prabowo. Apakah ini sinyal Pak Prabowo sudah mungkin sudah marah lah ya melihat situasi yang sekarang ini? Gimana tanggapan? Kita masyarakat tentunya harus mendahulukan husnudzon ya kepada Bapak Presiden Prabowo, karena pada saat awal-awalnya itu kan kita juga protes ya
terhadap janji-janji, orasi-orasi yang nampaknya kok tidak akan ditepati. Kalau dalam masalah korupsi misalnya mengatakan semua koruptor akan kita kejar sampai Antartika, kemudian dikritik sama para senior. Jangan bicara masalah Antartika, ini yang antar kita aja belum. Nah, kalau melihat rekaman sedikit rapat kabinet, bagaimana Pak Prabowo itu mendorong dan mendukung si Menteri Keuangannya, terutama yang tegas itu pokoknya tidak sudi membiayai satu hutang pada Cina tentang pembiayaan WUS itu. Itu yang nampaknya sangat marah sekali. Bayangkan, menteri saja bisa tegas seperti itu, masa rakyat tidak bukan terprovokasi, masa tidak bisa mengkritisi, karena ini yang diambil adalah uang rakyat itu. Jadi itu yang nampaknya menjadi sangat bagus, ya, yang rakyatnya menyambut sekarang ini bahwa Presiden Jokowi itu, ya, itu jangankan satu korupsi, semua kebohongan dan kejahatan itu kalau ditumpuk tuh dari sini sampai ke atap itu tidak langit kata Ahmad, tidak akan habis, ya. Dan namanya sebuah hukuman itu ya patut memang akumulasi. Orang mencuri motor misalnya, kemudian mencuri mobil, kemudian hukuman mencuri motor tidak ada karena sudah tidak akumulasi. Maka itu buku yang ditulis oleh Bang Abdullah Mawa, dia ini patut diberi hukuman mati karena memang begitu banyaknya kebohongan dan kejahatan itu. Kita ini adalah negeri hukum yang harus memberikan satu sikap Bapak Prabowo yang tentunya sangat berhati-hati. Saya kira sekarang ini sudah memberikan sinyal kepada menterinya, ya, menteri-menteri katanya, untuk melajukan satu tuntutan atau memang tidak boleh ada orang baik, ya, katakanlah merasa orang baik di dalam, tetapi dia kemudian melakukan satu kejahatan di dalam. Tidak bisa, itu ketegasan beliau seperti itu. Ya, saya kira memang satu kabar gembira pada aktivis kita yang sudah lama berjuang. Ini sudah saatnya konsolidasi atau memberikan masukan kepada Presiden. Segeralah kalau mau membangun Indonesia menjadi lebih bagus, ya, mau meneruskan menjadi Indonesia emas, silahkan, tetapi penindakan terhadap kejahatan harus segera dilakukan. Tidak boleh tebang pilih, apalagi masih berupa harta-harta yang dimiliki oleh para taipan yang selama ini diberikan secara tidak adil, harus diambil kembali. Dan itu sudah nampak dilakukan oleh Menteri Keuangan tentang tanah jutaan hektar oleh sawit dan lain sebagainya. Itu rakyat harus segera dibahagiakan. Jadi kalau melihat apa yang tadi dipaparkan, memang agak cukup menggembirakan apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dalam hal ini menjadi harapan banyak masyarakat, ya, ketika membongkar uang-uang yang sebenarnya dimiliki oleh negara tapi itu tidak terpakai, seperti soal 200 triliun ada di BI, dan kemudian mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang APBD dan lain sebagainya. Dan itu sebelumnya kan di eranya Menteri Sri Mulyani nggak ada itu cerita-cerita seperti itu, lurus-lurus aja. Tapi sekarang ini benar-benar bongkar-bongkaran, dan akhirnya mungkin sebagian orang di pemerintahan mulai tersinggung. Seperti misalnya kemarin dikomentari oleh Hasan Nasbi, ya, kalau tidak salah, yang kamu tuh jangan banyak komentar negatif terhadap kementerian lain. Tapi dia bilang, ya ini kan perintah presiden, ya udah selesai kan urusannya di situ. Tapi di sisi lain, Mbak, kalau kita lihat, bagus misalnya ada kebijakan dari Pak Prabowo yang menghapus soal PSN PIK 2. Ya, itu, tapi yang kita lihat di lapangan masih ada juga pagar laut yang akhirnya masih saja tetap dibangun. Yang kedua adalah soal penegakan hukum. Seperti yang kita tahu, Kejaksaan kemarin menyerahkan 13 triliun kepada negara hasil korupsi dari minyak, ya. Dan
di sisi lain kejaksaan hari ini tidak bisa menangkap Sylvester Matutina yang notabene dia adalah diehardnya Pak Jokowi pada masa itu. Gimana menanggapi demikian ini? Ya, jadi kita sangat sambut atau rakyat sangat menyambut apa yang menjadi keputusan kebijakan oleh Menteri Keuangan itu. Ya. Kita lihat bahwa banyak para ekonom yang berkomentar dengan miring, seolah-olah langkah-langkah Menteri Keuangan Sadewa itu tidak konstruktif. Ya, seolah tidak konstruktif. Tetapi bagi Purbaya kayaknya dia bukan mengabaikan. Dia lebih mementingkan bagaimana mensejahterakan rakyat, segera punya uang dari sisi manapun akan disalurkan seperti itu. Ya, daripada uang selama ini mengendap ke tempat-tempat yang memang tidak bisa disalurkan oleh bank-bank dan juga sudah disalurkan kepada para menteri atau kepala daerah untuk memberikan pelaksanaan kebijakan di masyarakat juga tidak segera disalurkan, maka dia terpaksa turun tangan untuk supaya meyakinkan bahwa rakyat harus segera mendapat kebijakan yang benar. Bayangkan dia sampai menyebut kalau tidak salah proyek MBG pun kalau sudah tersalurkan kemudian tidak disalurkan itu juga akan digaris kembali. Nah, di sisi lain tadi. Iya, ini yang saya lihat nampaknya si Sadewa ini Purbaya ini senang sekali mendapat sinyal dari seorang presiden yang tegas seperti itu dan dia cocok dengan hatinya. Dia pergunakan untuk betul-betul katakan mengeksekusi lah. Jadi ini sama bedanya kalau misalnya kenapa Jokowi itu melakukan suatu kebijakan yang luar biasa merugikan rakyat. Nampaknya ini sesuai dengan gerombolan yang kekuasaan yang memerintahkan dia. Nah, ini dia diperintahkan ini dia sudah berani melakukan itu. Nah, Purbaya karena beliau orang berilmu ya, orang yang berani, dia memberikan jawaban-jawaban kepada teguran-teguran LBP yang mengatakan kau tuh anak kecil yang tidak mengerti tentang bagaimana penyelamatan negara. Nah, ya, justru saya sebagai aktivis kepengen menunjukkan kepada rakyat supaya rakyat tahu bagaimana dana kita digunakan. Inilah menjadi kebahagiaan dan keberanian perjuangan yang saya kira itu juga mendasari perjuangan rakyat di Solo kemarin yang begitu antusias. Saya kira gitu. Nah, berkaitan dengan tadi misalnya PIK 2 itu kan dicabut jadi dari PSN, tapi pagar laut masih ada dan masih ada pengurukan. Kemudian kejaksaan yang kita lihat kemarin menyerahkan 13 triliun kepada negara. Tapi di sisi lain Sylvester masih bebas dan bahkan pembela-pembelanya, pembela Sylvester itu ya dengan tegas menyatakan ada kadaluarsa pemidanaan, ada yang sudah tahu ada di Jakarta tapi tidak memberitahu pihak kejaksaan. Nah, gimana itu sebenarnya? Iya, saya kira ini bagus sekali pertanyaannya. Artinya ini sebuah tantangan dan jangan-jangan ini menjadi dasar keberanian juga kejaksaan untuk jangan mau dipermalukan karena secara keputusan hukum yang ingkrah kepada Sylvester Matutina atau Sylvester Rembo yang dia bermimpi mungkin bawa senjata besar nembak rakyat. Nah, ini saya kira diharap masyarakat kejaksaan mempunyai keberanian. Ya. Kalau dia tidak bisa menangkap dengan alasan dia tidak, serahkan aja kepada masyarakat wanted misalnya, ya kan? Buron. Atau dikatakan buron, selesai. Ya, tidak mungkin dia akan hidup kemudian terpencil yang menghilangkan jejak, yang mungkin saja dia pakai topeng gitu. Itu kan hanya berapa lama bisa dia bertahan seperti itu. Maka hilang tanggung jawab kejaksaan kalau sudah mengatakan wanted, mari kita masyarakat mencari
jangan-jangan dia tuh mau menjatuhkan Prabowo seolah-olah ini ada backing, saya di backingi Prabowo misalnya seperti itu. Kan dia pernah mengatakan bahwa saya direstui dengan Pak Prabowo, gerakan-gerakan saya waktu awal-awal itu. Nah, saya kira Pak Prabowo harus menjaga satu lembaga negara termasuk Kejagung ini, jangan ada ini orang-orang yang sudah terhukum, bahkan dia mengakui ini saya sudah selesai hukumannya, ini membalik-balikkan fakta. Nah, jadi jangan sampai pada orang terhukum ini dia tidak bisa dieksekusi, dan ini akan mencederai lembaga-lembaga negara. Hanya urusan persoalan Sylvester yang dia sempat menuduh-nuduh, menantang-nantang di dalam e-news itu kan, nunjuk-nunjuk Roy Suryo dan sebagainya. Pasti Anda akan tertangkap, sebentar lagi akan dipenjara, padahal belum ada proses apa-apa seperti ini. Nah, ini harus disikapi karena dia bukan orang awam. Saya kira gitu, Mas Ari. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hardi selaku Mimbar News. Itu sudah menyatakan bahwa markup pos itu sekitar naik 3 kali lipat per kilometer. Berapa jadi totalnya? 52 juta dolar AS ya. Setara berapa itu? Kan rupiah sih, ini susah. Nah, ini Wus. Nah, kereta cepat. Nah, ini kok sepertinya seharusnya yang dugaan korupsi itu udah di atas 100 juta ke atas, itu udah dugaan korupsi. Kalau misalnya markupnya terjadi seperti itu. Nah, ini Bapak sebagai yang kemarin di aksi KPK, Bapak sebagai moderator ini menanggapinya gimana sih? Seharusnya KPK ini lembaga ini kan seharusnya bertindak tepat gitu. Nah, ini menurut Bapak gimana, Kak? Ya, memang harus ada tekanan sekali lagi yang kemudian nanti akan ada komentar dari Pak Prabowo bahwa KPK sudah didatangi dari segala lapisan masyarakat untuk segera menangkap, dan tidak ada resiko bagi apa-apa. Bagi KPK tidak ada resiko apa-apa. Dia sudah ada perintahnya jelas, ya, deliknya juga jelas, pengakuan menteri-menteri itu saya menyerahkan uang dan saya itu sudah jelas, ya, dari Direktur Pertamina juga, dari Tom Lembong, dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Katakanlah bukan langsung penangkapan, dia bisa menyelidiki dengan mengundang dulu gitu loh. Dan itu dia tidak mau melakukan. Nah, inilah apalagi tentang kereta bus ini ya. Bagaimana orang-orang satu kebijakan yang orang-orang yang tidak menikmati, tidak melihat dan bukan di daerahnya itu dikenain beban hutang dari bus itu, ya, rakyat di Aceh, di mana di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan itu kena seperti ini kan tidak adil. Dikenakan oleh uang rakyat, yang sedangkan dari awal ini katanya B2B, business to business, dan Jokowi sudah memberikan fasilitas-fasilitas tanah dan sebagainya untuk alur kereta itu kepada China. Mestinya sudah meraup keuntungan dan mengembalikan, dan ternyata masih berapa triliun itu, saya lupa itu. Nah, itu akan dikenakan nanti pajak kepada rakyat gara-gara itu. Ini tidak bisa ditunda-tunda karena hitungan-hitungan, harus segera tangkap dulu ini. Kita tidak tahu berapa yang dinikmati. Rakyat memperkirakan setiap hutang-hutang yang dilakukan oleh Jokowi itu kepada luar negeri, itu bukan nilai hutangnya saja, jangan-jangan ada cuannya. Orang ini mendatangkan uang pinjaman sini dapat sekian persen, itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu korupsi ini yang paling besar ini yang dilakukan oleh rezimnya Jokowi dan kroni-kroninya, ya, yang harus segera diselesaikan. Pak Antoni Budiawan itu kan pernah sebut itu markupnya ini sangat kasar dan cenderung serakah ya. Nah, tapi kalau menyasar dari kepemimpinan sebelumnya Jokowi itu belum terlihat ada bukti-bukti apa yang sebenarnya sih, kalau kalimat-kalimat yang dilontarkan dari Tom Lembong, disetor ke Jokowi, semestinya kan bisa langsung dibuktikan gitu. Nah, ini kenapa cenderung terkesan kok Jokowinya setelah terlindungi? Menurut Bapak gimana ya, Pak? Ya, ini KPK-nya ini yang tidak clear menurut saya. Dari dulu dugaan bahwa KPK ini adalah bentukan yang panselnya itu dibuat oleh dia. Ini adalah orang-orangnya dia. Jadi diduga ini kelalaian dari KPK yang
tidak menutup kemungkinan orang-orang KPK juga bahasa kasus hukum terhadap ini, ya. Orang-orang awam saja, ya, orang-orang itu untuk menutupi kesalahan orang itu nggak boleh, apalagi KPK. Ya. Dia tanpa diberitahu oleh masyarakat dan dia lebih mempunyai akses sendiri untuk melihat hitung-hitungan itu, dan Purboyo sudah mengatakan bahwa dia sudah semua punya, ada di flash disknya, ya. Tinggal dibuka semua, tinggal keluar semua. Ini tinggal ada kemauan dari Bapak Presiden, ya. Saya kira ini cara rakyat untuk memperkokoh kedudukan presiden, untuk melakukan langkah-langkah yang apabila tidak itu akan mencelakai. Karena ini sudah Jokowi ini makin hari makin ke pojok, dan dia hanya melihat, oh nampaknya Prabowo sudah tidak melindungi saya. Dia akan melakukan satu ancaman yang sangat berbahaya sekali secara politik. Salah satunya adalah dia memerintahkan termul-termulnya untuk supaya mendukung Gibran dan Prabowo itu adalah untuk masuk ke periode kedua. Periode ke-1 saja 1 tahun belum genap sudah melakukan itu sebuah ancaman. Rakyat kan akan marah, bukan marah kepada Pak Presiden, tapi terhadap Jokowi yang ngomong seenaknya seperti itu didiamkan. Saya kira inilah, maka itu Pak Prabowo akan lebih kuat kalau dekat dengan para tokoh, ya, para pemberi kritik-kritik ini, ya, dan rakyat ini semua menyatu. Sudahlah, marilah Indonesia harus diselamatkan kemuliaannya. Masalah ijazah, masa ada ancaman-ancaman, hentikan pengusutan ijazah, kalau tidak nanti akan diancam. Bahkan yang terakhir itu katanya ada ancaman kepada Rismond, dia akan dimunirkan. Ini kan ocehan seperti ini, walaupun tidak ada buktinya, tapi kalau betul-betul ada yang mengucapkan, menurut saya harus ditangkap orang seperti ini. Saya kira gitu, Mas Adi. Kalau kita merujuk tanggapan dari Pak Jokowi setelah ditanyakan oleh wartawan tentang kasus WUS ini, kan Pak Jokowi menyatakan bahwa menurut Pak Jokowi itu adalah investasi, jangan dianggap beban. Ya. Karena menurut beliau angka kemacetan di Jakarta itu sudah sejak 20-30 tahun yang lalu. Ya. Dan per tahun kerugian akibat kemacetan, kata Pak Jokowi, itu sekitar 65 triliun per tahun. Bandung pun sama, maka harus ada transportasi yang mengurai kemacetan itu, sehingga bisa mengurangi kerugian yang terjadi. Dan itu ada MRT, LRT, semua termasuk WUS, itu adalah bagian dari investasi untuk mengurangi masalah tersebut. Nah, ini kata Pak Jokowi. Tanggapannya gimana? Ya, omongan orang yang sudah sekarat itu, ya. Kalau siapa yang menyatakan Pak Jokowi kan seperti kayak ayam sudah disembelih lehernya itu, ya. Kan belum mati tuh, masih bingung nabrak-nabrak. Ya, kita semua tahu yang namanya investasi itu orang setelah punya duit kan, ya. Mas Arief punya gaji berlebihan, ini uang investasikan. Orang itu, kita ini masyarakat ini makan saja tidak bisa, Pak. Bayar hutang tidak bisa. Udah mau mati kok malah berbicara investasi menggunakan uang rakyat yang dan melalui utang pula. Tidak pantas lah, ya. Kalau memang mau seperti negara maju, punya ini, punya itu, ya kaya dulu, ya. Jangan korupsi dulu. Ya, kemudian kita bisa membuat uang kelebihan itu menjadi investasi. Ya, kalau kayak Jepang misalnya, dia sangat berinvestasi di mana-mana, sangat mudah. Ya, karena yang menghidupi Jepang itu hampir 100 negara lebih. Pabrik mobil Toyota itu ada di 100 negara lebih. Tinggal masuk keuntungannya ke negara tuh dari elektronik, dari macam-macam. Indonesia ini sudah bagus sebenarnya mau membuatnya investasi, membuat mobil SMK. Lah tapi ternyata jangankan untung, ternyata bohong, goib dan membodohi rakyat. Saya kira sudahlah. Kalau Jokowi ini ditahan dan diadili sesuai dengan hukum, ya, nanti presiden yang ke depan itu akan ada efek jera dan berhati-hati. Ya. Kalau tidak, ini terobiangan itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Ya.
Racikan Berita